selamat pagi. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPD Daljak kategori 1 angkatan kedua Universitas Negeri Manado. Perkenalkan, nama saya Marcelina Magdaena dari kelas biologi pada hari ini Senin 4 Desember 2023 melaksanakan ujian kinerja di SMTK SPDJ Lameloi Manokwari, Papua Barat dengan materi ekosistem menggunakan model pembelajaran PBL. Berikut video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini anak-anak? Puji Tuhan, luar biasa. Semua sehat? Sehat, Bu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Kalau sudah siap, mau tanya dulu, apakah kelasnya sudah dibersihkan? Sudah, Ibu. Kalau begitu, sebelum mulai pelajaran kita, Ibu mau absen dulu ya. Diles, tidak hadir. Oles, Hadir Ibu. Natalia, hadir Ibu. Maria, hadir Ibu. Ona, Hadir, Ibu. Juliance, Hadir, Ibu. Marseven, hadir Ibu. Gelani, hadir Ibu. Melan, hadir Ibu. Opni, tidak hadir Ibu. Yotam, Intan, Hadir, Ibu. Rosina, hadir Ibu. Iriani, hadir Ibu. Feni, hadir Ibu. Ya, berarti ada yang tidak hadir ya hari ini? Iya, Ibu. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Ibu minta satu siswa untuk ke depan memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih. Kita akan menyanyi satu lagu kebangsaan. Minta salah satu siswa ke depan untuk memimpin kita menyanyi. Kita akan menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Iya. Sama-sama menyanyi. Coba berdiri dulu. Ya, silakan. Semangat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk semua. Ibu akan memberikan satu motivasi sebelum kita memulai pelajaran kita supaya kalian lebih semangat lagi di pagi hari ini. Ya, semua perhatikan ke depan. Sudah lihat yang di depan yang ibu tampilkan? Sudah. Ya. Tadi sudah lihat kan? Iya. Ada apa saja yang kalian lihat tadi di depan itu? Tumbuhan dan hewan. Ada tumbuhan dan hewan. Selain ada tumbuhan dan hewan, ada apa lagi? Ada tanah tidak di depan? Ada. Ada. Ya. Sekarang ibu mau bertanya dulu. Sebutkan komponen makhluk hidup yang ada di gambar yang tadi ibu tampilkan tuh. Sudah lihat gambar tadi kan? Sudah. Ya. Coba sebutkan komponen makhluk hidup yang terdapat di gambar tadi. Yang pertama kalian lihat apa tadi? Hewan. Yang pertama apa? Hewan. Yang kedua? Tumbuhan. Yang ketiga apa? Tanah. Dari ketiga itu ada hubungan timbal balik atau tidak? Ada.
Abiotik. Tujuan ketiga, yang kedua siswa mampu membedakan interaksi antara komponen biotik dan biotik. Jadi sistem berinteraksi dari komponen biotik dan biotik itu yang hidup. Komponen biotik kan hidup kan? Iya. Berarti di dalam ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, mereka saling berinteraksi. Tujuan yang ketiga, siswa mampu mengamati interaksi ekosistem yang berada di lingkungan sekolah. Jadi nanti sebentar kita habis dari sini, dari dalam kelas, Ibu akan menampilkan suatu video. Kalian akan mengamati video itu, terus habis itu selesai kalian akan keluar di lingkungan sekolah untuk mengamati abiotik dan biotik yang ada di luar yang saling berinteraksi. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang apa? Ada yang tahu? Ekosistem. Video tentang ekosistem. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Listuni di channel Tips Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA yaitu mengenai ekosistem. Perhatikan semua di depan, perhatikan video yang ditampilkan. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari ekosistem. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui jenis ekosistem. Dan yang ketiga, Video tentang ekosistem. berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Listuni di channel Tips Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA yaitu mengenai ekosistem. Perhatikan semua di depan, perhatikan video yang ditampilkan. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari ekosistem. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui jenis ekosistem. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui komponen penyusun ekosistem. Nah, teman-teman, di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui apa sih ekosistem itu? Iya betul, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, teman-teman, hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh dan perhatiannya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Nah, perlu teman-teman ketahui, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Untuk masing-masing penjelasannya, bisa teman-teman lihat dan baca ya. Nah, teman-teman, ekosistem terdiri dari dua jenis. Ada yang tahu? Iya betul, ekosistem terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan bahas masing-masing dari jenis ekosistem tersebut di video ini ya. Silakan teman-teman menyaksikan dan perhatikan. Untuk jenis ekosistem yang pertama, yaitu ekosistem alami. Nah, teman-teman, ekosistem alami ini yaitu ekosistem yang sudah ada di alam, atau dengan kata lain, jenis ekosistem ini terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, alias diciptakan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, contoh dari ekosistem
laut, sungai, hutan, dan lain sebagainya yang diciptakan oleh Tuhan tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, jenis ekosistem yang kedua yaitu ekosistem buatan. Nah, teman-teman, ekosistem buatan ini dibuat oleh manusia atau terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Contoh dari ekosistem buatan ini yaitu akuarium, sawah, kolam, dan bendungan. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu komponen apa saja sih yang menjadi penyusun dari sebuah ekosistem? Iya betul. Komponen penyusun dalam ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Oke teman-teman, komponen penyusun ekosistem yang akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu yang pertama komponen biotik. Nah teman-teman, komponen biotik ini yaitu semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, yaitu tumbuhan, hewan, mikroskopis seperti bakteri, dan manusia. Nah teman-teman, berikut ini adalah jenis komponen biotik yang digolongkan berdasarkan cara memperoleh makanannya. Ada apa saja? Oke. Sekarang Ibu tanya lagi. Ekosistem terdiri dari dua jenis. Coba, serta kelompok mana yang tahu? Permisi menurut kami ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ya, jadi ekosistem terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah apa tadi? Ekosistem alami Dan juga ekosistem buatan.
siswa yang tidak dapat menghasilkan makanan tidak bisa menghasilkan makanan. Dan yang ketiga adalah dekomposisi atau pengurai. Apa itu dekomposisi? hidup. Ya, ada bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, terus hewan yang sudah mati, itu yang disebut dengan apa? Dekomposisi, pengurai. Apakah anak-anak coba perhatikan catatan dulu dari video yang sudah ditampilkan tadi, terus ada pertanyaan yang ibu sampaikan, bertanya kepada kalian apakah sudah mengerti dengan materi ekosistem hari ini? Sudah dimengerti? Ya, kalau sudah dimengerti tentang materi ekosistem kita hari ini, ibu minta kita duduk dalam bentuk kelompoknya masing-masing ya. Kalau sudah dalam kelompok masing-masing, ibu akan membagikan LKPD. Karena sudah mengamati video, terus sudah mendengarkan ibu menjelaskan tentang materi ekosistem. Sekarang sudah dapat LKPD semua? Sudah ibu. Silakan dulu diperhatikan dalam LKPD-nya. Pertama, tentukan lokasi yang akan kalian amati. Kalian mau amati di mana? Ya, di lingkungan sekolah kan? Atau di halaman sekolah kan? Ya, terus yang kedua, amatilah komponen biotik dan abiotik yang terdapat di lingkungan yang kalian amati. Terus yang ketiga, amatilah interaksi yang terjadi antara komponen abiotik dan komponen biotik. Terus yang keempat, kalian tes pada saat mengamati. Nah, lembar LKPD ini kalau sudah bisa dimengerti, sekarang ibu minta kita semua untuk keluar ke halaman sekolah untuk mengamati komponen abiotik dan biotik. Oke, silakan keluar anak-anak. Apa yang kalian temukan di sini silakan ditulis. Terus yang ketiga, amatilah interaksi yang terjadi antara komponen abiotik dan komponen biotik. Terus yang keempat, kalian tes pada saat mengamati. Nah, lembar LKPD ini kalau sudah bisa dimengerti, sekarang ibu minta kita semua untuk keluar ke halaman sekolah untuk mengamati komponen abiotik dan biotik. Oke, silakan keluar anak-anak. Apa yang kalian temukan di sini silakan ditulis.
Oke, kalau sudah mengamati, mari kita kembali ke dalam kelas. Ya, sudah selesai pengamatan. Ayo kita masuk ke kelas. Ayo, mari kita masuk. Tadi kan kalian sudah keluar untuk mengamati komponen abiotik dan juga biotik. Terus kalian sudah melihat apakah dari komponen abiotik dan abiotik saling berinteraksi atau tidak? Oke, semua pengamatan kalian tentang abiotik dan biotik sudah kalian masukkan di dalam lembar LKPD adalah hasil pengamatan kalian di luar. Nah, sekarang dari hasil pengamatan kalian di luar tadi, silakan berdiskusi dengan kelompok untuk menyelesaikan lembar LKPD, menentukan masalah atau solusi tentang pengamatan kalian yang tadi kalian dapatkan di luar. Bisa? Bisa. Sekarang silakan dikerjakan. Ibu minta dalam pengerjaan LKPD harus saling bekerja sama supaya LKPD-nya bisa selesai dengan cepat dan juga dengan baik. Ya, silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi. Anak-anak, apa sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah memasukkan ke LKPD-nya tentang hasil pengamatan kalian? Sudah. Kalau sudah selesai dengan lembar LKPD-nya, sekarang masuk di bagian kita untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan membaca hasil diskusi pengamatan kami yang dibaca oleh teman Feni di Marin. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatan kalian tadi. Presentasikan. Silakan kelompok 1 dulu. Ayo. Ibu minta kelompok lain silakan perhatikan ke depan supaya ada mungkin mau menambahkan untuk kelompok 1 atau ingin bertanya, silakan. Oke, kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami yang akan dibacakan oleh teman Juliana Natalia Kadani. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya, sebutkan komponen abiotik dan biotik yang terdapat dalam ekosistem yang kami amati. Jawaban, komponen abiotik dalam ekosistem melibatkan Ya, silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi.
kami akan membaca hasil diskusi pengamatan kami yang dibaca oleh teman Feni Istetnarin. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatan kalian sebagai presentasikan. Silakan kelompok 1 duluan. Ayo. Ibu minta kelompok lain silakan perhatikan ke depan supaya ada mungkin mau menambahkan untuk kelompok 1 atau ingin bertanya, silakan. Oke, kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami yang akan dibacakan oleh teman Juliana Natalia Kadang. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya, sebutkan komponen abiotik dan biotik yang terdapat dalam ekosistem yang kami amati. Jawaban, komponen abiotik dalam ekosistem melibatkan faktor yang hidup seperti air, tanah, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Komponen biotik mencakup semua organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur yang saling berinteraksi dalam lingkungan tersebut. Ya. Ini adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya atau memberi masukan buat jawaban mereka, dipersilakan. Kelompok mana yang mau bertanya? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Ya, kami dari kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 1. Coba jelaskan perbedaan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem dan berikan contoh masing-masing komponen tersebut. Ya, kelompok 1 silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah komponen biotik dalam suatu ekosistem melibatkan semua organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Contohnya termasuk pohon, burung, dan bakteri. Sementara itu, komponen abiotik melibatkan unsur non-hidup seperti tanah, air, udara, dan faktor fisika seperti suhu dan cahaya. Misalnya batuan, air, dan sungai, dan radiasi. Matahari merupakan contoh komponen abiotik dalam ekosistem. Baik, kelompok 2 sudah terima dengan jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1, sudah? Sudah, Ibu. Ada yang lain ingin bertanya lagi? Ya, baik, kalau sudah tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok berapa yang mau mempresentasikan lagi? 2. Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan kami kelompok 2 kesempatan untuk mempresentasikan hasil pengamatan kami. Di sini. Baik, kelompok 2 sudah terima dengan jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1, sudah? Sudah, Ibu. Ada yang lain ingin bertanya lagi? Ya, baik, kalau sudah tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok berapa yang mau mempresentasikan lagi? 2. Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan kami kelompok 2 kesempatan untuk mempresentasikan hasil pengamatan kami.
Yang nomor 1, sebutkan komponen abiotik dan biotik yang terdapat dalam ekosistem yang kelompok kami amati. Jawaban dari kelompok kami, komponen abiotik dalam ekosistem melibatkan faktor non-hidup seperti air, tanah, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Komponen biotik mencakup semua organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur yang saling berinteraksi dalam lingkungan tersebut. Ya, ada kelompok yang mana yang ingin bertanya kepada kelompok 2, silakan. Ya, kelompok 3. Kelompok 2, silakan diperhatikan pertanyaan dari kelompok 3 ya. Terima kasih, kami akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan Oleh kelompok 2. sudah, Ibu. Ya, kalau sudah, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anak, perhatikan ke depan semua. Ya, tadi adalah hasil pengamatan yang kalian setiap kelompok yang mengamati komponen abiotik dan juga komponen biotik. Diskusikan bersama-sama. Jadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semua jawaban yang kalian berikan atau kalian bacakan tentang hasil diskusi kalian itu semua jawaban sangat bagus. Ya, beri tepuk tangan untuk semua. Jadi interaksi antara komponen abiotik dengan biotik yang kalian amati berdua itu mereka saling berinteraksi. Antara komponen abiotik, contohnya mungkin kalian dapatkan tadi di luar mungkin yang abiotik, mungkin batu ya kan? Ya, terus sinar matahari ya tidak? Iya. Terus yang kedua adalah komponen apa yang kalian amati tadi? Biotik. Komponen yang kedua adalah komponen biotik. Yang tadi yang kalian di luar mungkin mendapatkan ada tumbuhan tidak? Ada. Ada hewan tidak di luar? Ada. Ada manusia di luar tidak? Ada. Mereka saling berinteraksi tidak? Saling berinteraksi. Tumbuhan berinteraksi dengan tanah, terus sinar matahari, ya kan? Iya. Kan makhluk hidup kan? Iya. Ya, biotik kan? Iya. Mereka sampai di situ, apakah sudah mengerti dengan materi kita hari ini? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kalau sudah mengerti, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ibu mau lihat apakah benar-benar kalian sudah pahami tentang hasil pengamatan yang kalian amati tadi di luar. Yang sudah dapat soal evaluasi silakan dikerjakan. Iya, Ibu. Ya. Sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Kalau sudah, silakan dikumpul. Nah, soal evaluasinya. Sudah, Ibu. Ya, baik. Ini adalah soal evaluasi yang Ibu berikan buat kalian untuk mencoba apakah benar-benar kalian sudah pahami tentang materi kita hari ini, tentang materi kita hari ini tentang apa? Ekonomi.